Pajak jadi perbincangan panas di tengah masyarakat. Pendapatan warga yang tidak sebanding dengan beban pajak membuat rakyat tercekik. Di sisi lain, anggota dewan yang katanya wakil rakyat justru bebas dari pajak karena pajak penghasilan DPR rupanya dibayar oleh negara. Soal pajak, ada cerita dari seorang buruh las harian di kota Cirebon, Jawa Barat bernama Yayat. Ia mengeluhkan kenaikan pajak bumi bangunan atau PBB rumahnya pada tahun 2022. Yayat membayar PBB sebesar Rp389.000. Namun tahun 2024 angkanya naik berkali-kali lipat menjadi Rp2.377.000. Meski sudah diberi subsidi hingga turun menjadi Rp1,7 juta, namun hal itu masih memberatkan bagi Yayat yang hanya berpenghasilan Rp120.000 per hari. Bukan alat-alatnya, saya sih hanya kerja aja, jadi Di tengah rakyat yang tercekik pajak, anggota dewan justru bisa leluasa bernapas. Karena pajak penghasilan mereka, saudara, dibayar negara. Udah pajak ditanggung negara, masih dapat banyak tunjangan yang nilainya pun bukan angka kecil. Enak ya jadi anggota dewan. Kita tengok bersama tunjangan yang diterima anggota dewan kita yang terhormat. Ada tunjangan jabatan. Besarannya variatif antara ketua, wakil ketua, sampai anggota. Berkisar mulai dari Rp9 juta hingga Rp18 juta. Ada juga tunjangan beras, nilainya Rp30.000 per jiwa untuk maksimal 4 orang dalam satu keluarga anggota DPR. Kemudian tunjangan penghasilan senilai Rp2.699.000 yang dibebankan ke kas negara. Selanjutnya saudara, ada tunjangan komunikasi mulai dari 15 juta hingga 16 juta rupiah. Ada pula bantuan listrik dan telepon senilai Rp7.700.000 dan tunjangan perumahan yang paling memantik kemarahan publik karena nilainya mencapai Rp50 juta. Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir sempat menyebut kenaikan tunjangan anggota DPR diberikan Menteri Keuangan karena iba kepada anggota Dewan sebab sejumlah harga pokok seperti beras mengalami kenaikan. Namun belakangan pernyataan ini diralat bahwa DPR tak hanya mendapat tambahan tunjangan rumah yang sudah dianggarkan sejak tahun lalu. Gaji tidak naik ya, saya tegas sekali gaji tidak naik. Yang menaikkan tunjangan makan disesuaikan dengan indeks saat ini, tunjangan beras karena kita tahu beras telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR, jadi dinaikkan. Seperti saya sampaikan, tunjangan beras itu tidak ada kenaikan sejak tahun 2010, itu sebesar 200.000 kurang lebih per bulan. Jadi itu saja yang ingin saya klarifikasi. Jadi saya sampaikan tidak ada kenaikan gaji. Yang ada memang hanya tunjangan perumahan yang sudah dianggarkan sejak tahun lalu. Itu karena rumah dialihfungsikan oleh Sekretariat Negara. Jagat maya langsung riuh menanggapi tingkah pola anggota DPR yang dianggap nirempati. Salah satunya kreator konten Jerome Pauline. Ia mengkritik cara berhitung Wakil Ketua DPR Adis Kadir soal besaran tunjangan rumah DPR hingga mencapai angka Rp50 juta. Kalau dikaliin 3 dikali 26 jadi 78 juta per bulan katanya, itu artinya 3 jutanya per hari. Kalau 3 juta per hari itu namanya bukan kos, itu namanya hotel bintang 5 Pak. 50 juta per bulan untuk tunjangan rumah, sedangkan di luar sana banyak guru, dosen, tenaga pendidik, nakes, gak tahu mau makan apa besok, gak tahu tinggal di mana besok, bisa hidup atau enggak besok gak tahu. GWS deh.
Dengan gaji pokok anggota DPR yang berkisar 4,2 hingga 5 juta rupiah ditambah serangkaian tunjangan yang didapat mulai dari tunjangan melekat dan tunjangan lain. Total bersih upah yang diterima anggota DPR per bulannya bisa mencapai 104 juta rupiah. Artinya dengan angka segini kalau kita hitung per hari tanpa libur, anggota DPR mendapatkan gaji sebesar kurang lebih 3,4 juta rupiah per hari, saudara. Ini tentu jumlah yang fantastis dibandingkan pendapatan warga pada umumnya. Kita ambil saja contoh upah minimum regional di Provinsi Jakarta. Provinsi yang angka UMP-nya jadi salah satu yang tertinggi dibanding daerah lain dengan angka 5,4 juta rupiah per bulan. Angka 5 juta rupiah ini kalau kita hitung per hari tanpa libur, pekerja Jakarta hanya mendapat upah sekitar Rp180.000 saja per hari. Perbedaan upah yang terlalu kontras ini menyakitkan bagi rakyat. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut penentuan nominal tunjangan rumah anggota dewan sudah dikaji terlebih dahulu untuk 580 anggota DPR yang datang dari 38 provinsi. Namun dia bilang aspirasi masyarakat juga akan menjadi perhatian pimpinan DPR dan meminta masyarakat agar tetap mengawasi kinerja anggota DPR RI.